Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi sahabat Klinik Doa Ibu dimanapun berada. Pada kesempatan malam ini, saya ingin menjelaskan tips dan trik untuk mendapatkan jenis kelamin anak pada kehamilan yang direncanakan. Nah, biasanya kan memang banyak tuh pasangan-pasangan yang datang kepada dokter menanyakan, dokter saya ingin, kalau bisa saya ingin hamil dan anaknya perempuan, atau dokter saya ingin hamil dan kalau bisa anaknya laki-laki gitu. Nah, jadi sebenarnya memang ada banyak cara-cara yang beredar tuh di mana-mana lah di Google. Kalau kita googling tuh misalnya biasanya akan ada cara-cara dan tips yang bisa dipakai. Tetapi kebanyakan dari cara-cara yang beredar itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, jadi saya pikir memang tidak semua tips yang beredar itu bisa menjaminlah bahwasanya kalau dilakukan memang akan mendapatkan jenis kelamin sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan tips untuk mendapatkan jenis kelamin sesuai dengan keinginan, walaupun ini juga tidak bisa dipertanggungjawabkan secara 100%, tetapi minimal ini akan meningkatkan kemungkinan keberhasilan kita mendapatkan jenis kelamin anak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, kita saksikan sama-sama ya. Cara untuk kita bisa mendapatkan jenis kelamin sesuai keinginan pada kehamilan yang kita rencanakan, ada dua yang harus kita ketahui. Ada dua yang harus kita pahami untuk bisa kita mendapatkan seperti yang kita inginkan tadi jenis kelaminnya ya. Yaitu yang pertama adalah kita harus mengetahui secara lebih pasti kapan si ibu atau si wanitanya mengalami ovulasi atau masa subur. Kemudian yang kedua, kita harus mengetahui sifat dari sperma yang membawa sifat perempuan atau sifat laki-laki. Maksud saya seperti ini, sperma itu kan ada dua macam ya. Sebut saja satu sperma X dan satu lagi sperma Y. Nah, kalau sperma X yang ketemu dengan sel telur, maka akan jadilah janin perempuan. Sedangkan sperma Y, kalau dia bertemu dengan sel telur, maka akan terjadi janin laki-laki. Nah, sifat sperma X dan Y ini yang membawa sifat wanita dan sifat pria ini memang berbeda dia. Nah, dengan mengetahui perbedaan sifat ini dikombinasikan dengan pengetahuan kita tentang penentukan masa subur, maka kita akan bisa memanipulasi atau mengusahakan untuk mendapatkan jenis kelamin yang sesuai dengan keinginan ketika kita merencanakan kehamilan. Caranya begini dia. Nah, jadi sperma X yang membawa sifat perempuan itu, dia sifatnya lebih lambat pergerakannya, tetapi dia mempunyai kemampuan untuk bertahan lebih lama di organ reproduksi wanita. Nah, sedangkan sperma Y yang kalau dia bertemu dengan sel telur akan menjadi janin laki-laki, dia sifatnya bergerak lebih cepat, tetapi dan karena dia bergerak lebih cepat, biasanya dia akan lebih sampai ke sel telur yang dituju. Tetapi memang kelemahannya dia tidak bertahan lama di dalam organ reproduksi. Jadi biasanya kalau sperma X itu bisa bertahan di dalam organ reproduksi 2-3 hari, kalau sperma Y itu cuma 1 hari dia sudah mati. Nah, jadi caranya begini. Kalau kita ingin merencanakan anak laki-laki, maka kita kan menginginkan sperma yang Y ya, yang ketemu dengan sel telur. Maka kita disuruh untuk melakukan hubungan badan pada waktu ovulasi atau 1 hari setelah ovulasi. Dengan begitu kita harapkan sperma X dan Y kan kalau berhubungan badan kan sama-sama masuk nih ke organ reproduksi. Nah, sperma Y karena memang dia gerakannya lebih cepat, dia akan lebih sampai duluan ke sel telur dan bisa membuahi. Nah, begitu dia. Kalau misalnya 1 hari setelah ovulasi, sel telur itu masih ada di organ reproduksi dan dia masih bisa dibuahi. Nah, gitu. Tetapi kalau misalnya kita menginginkan jenis kelaminnya perempuan, maka anjurannya adalah si pasangan melakukan hubungan badan 1 hari atau 2 hari sebelum masa ovulasi. Nah, karena logikanya begini. Ketika sperma X dan Y masuk ke organ reproduksi, sperma Y memang akan duluan sampai ke tujuan. Tetapi karena belum terjadi ovulasi, ovulasinya masih akan 1 hari lagi, besok baru ovulasi, maka sperma Y nggak akan ketemu dengan sel telur. Dan dia memang tidak bisa bertahan lama di dalam organ reproduksi dan dia akan mengalami kematian. Nah, sperma X yang jalannya lebih lambat, dia akan bertahan lebih lama di dalam organ reproduksi sampai besoknya ketika ovulasi, ketika sel telur keluar. Nah, sehingga yang berpeluang untuk
membuahi atau ketemu dengan sel telur nanti adalah sperma X jika dia berhubungan badan 1 atau 2 hari sebelum ovulasi. Nah, karena itu tips yang saya pikir ingin saya anjurkan adalah kita harus mengetahui dulu masa suburnya, itu yang paling penting. Dengan mengetahui masa subur, misalnya kalau kita ini contoh kasus ya, misalnya kalau kita tahu nih masa suburnya nanti si wanita akan tanggal 14. Kalau kita menginginkan anak laki-laki, berhubungan badanlah di tanggal 14 atau tanggal 15-nya. Karena di tanggal 15 itu walaupun ovulasi sudah lewat 1 hari, sel telur masih bisa dibuahi, dia masih belum luruh ya, masih ada di situ. Tetapi kalau dia menginginkan anak yang perempuan, maka berhubungan badanlah di tanggal 13 atau tanggal 12-nya. Dengan harapan nanti sperma X yang masih bertahan ketika sel telurnya keluar. Nah, ini merupakan tips yang saya rasa lumayan ilmiah, dan jika dipraktekkan dengan benar, mungkin kemungkinan untuk mendapatkan jenis kelamin yang sesuai harapan itu akan menjadi lebih besar. Jadi sahabat, demikianlah tips yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini untuk kita bisa menentukan atau mendapatkan jenis kelamin pada kehamilan yang sedang kita rencanakan. Nah, jadi pesan yang bisa kita ambil dari video ini adalah kita harus mengetahui kapan masa subur seorang wanita tersebut. Nah, karena itu pada video setelah ini saya akan menjelaskan secara detail sebenarnya bagaimana sih cara menentukan masa subur itu. Kapan seorang wanita itu mengalami masa subur? Bagaimana tanda-tanda masa subur tersebut? Nah, saya akan menjelaskan di video setelah ini. Jadi silakan sahabat yang belum menekan tanda subscribe dan tanda lonceng silahkan ditekan ya, agar jangan ketinggalan video-video yang menarik dan informatif dari kita ya. Saya pikir itu saja, dan jika para sahabat menganggap ada manfaat yang bisa diambil dari video ini, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya agar manfaat tersebut bisa sampai ke lebih banyak orang. Nah, terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.